距非常危险，我会。终于见到你了。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Jihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 240. Yang mana pada Perfect World episode 240 ini menceritakan Jihao dan semua orang yang melewati ujian untuk mengangkat harta dari semut tanduk langit agar mereka bisa memilih harta di kota abadi ini. Dan Jihao pun akan kembali membuat semua orang terkejut dengan kekuatan besarnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Taiyin Yutu merasa beruntung karena dirinya tidak meminum air kolam tersebut. Akan tetapi menurut semut itu, mereka beruntung bisa meminumnya karena itu adalah cairan pusaka yang telah memandikan tubuh ilahi semut tersebut. Terlihat Chow Yuseng sangat kesal karena binatang kecil ini sudah memukul Chow Yuseng, bahkan membuat Chow Yuseng meminum air mandi semut itu. Namun saat Chow Yuseng akan menyerang semut itu, Xiao pun langsung menahannya karena Xiao tahu jika dia adalah semut tanduk langit, yang mana bahkan naga sejati sekalipun tidak sekuat semut ini. Dan bagi Xiao, Chow Yuseng terlempar karena semut ini pun bukan hal yang memalukan. Mendengar hal itu pun, semua orang hanya bisa terdiam karena terkejut. Sementara Taiyin Yutu tahu jika semut tanduk langit adalah salah satu dari 10 keganasan zaman kuno yang dikenal hanya dengan kekuatannya sudah bisa menaklukkan semua musuh di dunia. Akan tetapi yang dia tahu jika semut tanduk langit sudah punah dalam perang Ancient Immortal. Di sini pun Feng Wu bertanya di mana ayah dan ibu semut kecil ini. Terlihat semut ini kesal karena mereka berani menganggapnya semut kecil. Padahal dia adalah raja semut yang sudah hidup lebih dari satu era. Namun Chow Yuseng malah berpikir jika dia bisa menaklukkan semut ini, maka mereka akan mendapat pasokan darah tertinggi yang tidak terbatas. Mendengar itu pun, semut ini berjanji akan memukul Chow Yuseng lagi hingga Chow Yuseng hancur. Akan tetapi Chow Yuseng pun mengatakan jika saudaranya atau Xiao pasti akan menghajar semut itu. Terlihat semut itu kembali memanggil penjaga kota abadi untuk mengetes omongan Chow Yuseng tersebut. Di sini pun penjaga itu mengatakan jika mereka merasakan keberadaan keturunan raja dari garis darah Ancient Immortal lainnya. Dan mereka ingin tahu di mana orang yang dimaksud itu. Dan ternyata yang dimaksud mereka adalah Jilin yang dibawa Taiyin Yutu. Kemudian penjaga itu mengatakan jika mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan sendiri untuk bisa mendapatkan peluang di tempat ini. Akan tetapi warisan inti yang sesungguhnya hanya akan diberikan kepada 2 garis darah Ancient Immortal. Di sini pun Lan Xian memberitahu jika dunia mereka akan segera berperang melawan wilayah asing. Maka dari itu saat ini tidak seharusnya memperhitungkan garis darah. Dan dia meminta untuk membuka jalan peluang lebih luas serta memberi mereka kesempatan. Mendengar hal itu pun, para penjaga itu menyetujuinya. Dan mereka pun menggunakan tombaknya untuk memanggil tungku induk primordial, yaitu harta rahasia klan semut tanduk langit. Kemudian penjaga itu memberitahu bahwa benda ini adalah tungku induk primordial yang adalah senjata terberat nomor 1 di era Ancient Immortal. Dan bagi siapapun yang bisa mengangkatnya akan diberi kesempatan mendapatkan warisan inti. Kemudian semut tanduk langit memberitahu jika itu adalah senjata miliknya. Yang mana jangankan menggerakkannya, karena menyentuhnya saja mereka akan langsung terlempar. Tak lama setelah itu petapa Jigu datang bersama seorang wanita yang ingin mencoba mengangkat itu. Terlihat wanita itu pun perlahan mendekati tungku tersebut, yang mana setiap bekas langkah kakinya akan memunculkan kehidupan baru bagi makhluk. Melihat itu pun Xiao tidak menyangka jika selain petapa itu masih ada gadis yang bisa menembus segel kaisar petir. Dan ternyata wanita itu bernama Lu Hong, sang pemilik benih kehidupan abadi di ranah Voidao. Xiao pun teringat perkataan tetua Meng Tianzeng jika Lu Hong ini adalah mutiara keluarga abadi misterius dari keluarga Lu yang mana tidak ada yang tahu wujud aslinya. Bahkan tetua Akademi Immortal menilai bakatnya mungkin bisa mencapai posisi dewa kehidupan utama di era jalan ilahi dan abadi sepanjang masa. Terlihat Lu Hong ini pun langsung memegang tungku tersebut untuk mulai mengangkatnya. Akan tetapi terlihat jika dia masih kesulitan melakukannya.
Kemudian Lu Hong mengeluarkan teknik terkuatnya untuk bisa mengangkat tungku tersebut. Dan terlihat akar-akar mulai muncul setelah dia menurunkan hujan kehidupan. Terlihat akar-akar tersebut pun langsung mengikat tungku itu di setiap sudut dan mulai mengangkatnya. Akan tetapi tiba-tiba saja kekuatan besar tersebut menghilang begitu saja. Si Hao pun tidak menyangka meski Lu Hong terlihat mungil dan lucu, tetapi sebenarnya dia gadis yang bengis. Dan ternyata di dunia ini masih ada yang kedua setelah Tai Yin Yutu. Lu Hong pun tidak menyangka jika tungku itu tidak bergerak sama sekali. Penjaga itu pun mengatakan sekuat apapun mereka, namun di hadapan tungku ini mereka hanya seperti debu. Karena tungku ini cukup kuat untuk menetralkan semua teknik magis dan hanya bisa diangkat dengan kekuatan sejati. Di sini semut tanduk langit itu meminta mereka menyerah saja karena dirinya pun bahkan harus menunggu sampai dewasa baru bisa mengangkatnya. Lu Hong pun merasa jika mereka sengaja mempersulit semua orang, karena para penjaga itu menyuruh mereka menggerakkan senjata immortal. Akan tetapi penjaga itu mengatakan jika ini hanyalah proyeksi, yang mana wujud aslinya bahkan dalam perang Ancient Immortal pun tidak bisa dirusak sedikit pun. Dan jika mereka berniat menyentuhnya, pasti langsung mati. Mendengar itu pun Si Hao mengakui jika semut itu memang layak disebut 10 keganasan. Si Hao pun teringat jika dulu sang abadi yang terbuang menemukan sarang semut tanduk langit di reruntuhan Ancient Immortal, yang mana seharusnya di sanalah semut itu menguasai teknik harta kekuatan puncak dan juga tanduk kuno itu. Setelah itu pun Lan Xian dan Jiri Tianjun juga ikut mencobanya. Dan mereka berdua pun langsung mengeluarkan teknik andalan mereka berdua. Namun teknik mereka juga menghilang begitu saja setelah mereka serangkan ke tungku tersebut. Tak lama setelah itu pun, teman-teman Si Hao juga mencobanya bersamaan. Tak hanya itu saja, karena Dasutwu juga ikut menyerangkan tekniknya. Akan tetapi, serangan mereka masih juga menghilang. Setelah itu Petapa Jigu juga menyerang menggunakan tangan iblis besarnya. Namun lagi-lagi, serangan miliknya itu juga ikut menghilang. Dan hal itu membuat dia terkejut karena yang datang sudah merupakan jenius generasi sekarang. Dan jika tidak bisa mengangkat tungku itu, berarti generasi saat ini jauh lebih rendah dari Ancient Immortal. Yang mana saat berperang nanti, dunia mereka akan lebih cepat musnah menurut Petapa Jigu. Namun penjaga itu meminta mereka tidak berkecil hati karena tungku induk primordial hanya bisa membuktikan kekuatan. Sedangkan mereka masing-masing punya keahlian sendiri. Bahkan kekuatan naga sejati saja tidak sebesar semut tanduk langit. Dan apakah itu berarti naga sejati juga tidak kuat? Kemudian semut tanduk langit ini mengatakan jika mencobanya lagi hanya akan mempersulit mereka. Dan menurutnya ini memang ditakdirkan hanya bisa menjadi senjata miliknya serta tidak ada yang mampu menggunakannya. Akan tetapi tanpa banyak bicara, Si Hao sudah memegang tungku tersebut dan mulai mengangkatnya. Dan hal itu membuat semut tanduk langit ini terkejut karena Si Hao bisa mengangkat tungku tersebut. Di sini pun Si Hao mengangkat itu sambil terus teringat perkataan Petapa Jigu tadi jika dunia mereka akan lebih cepat musnah. Dan Si Hao teringat wajah Dewi Wilau serta semua teman-temannya yang mana Si Hao tidak rela jika mereka mati. Melihat hal itu pun semut tanduk langit merasa jika Si Hao seperti klan semutnya yang bisa mengangkat benda yang jauh melebihi batas dirinya. Terlihat semut tanduk langit ini seperti sedang mimpi melihat kejadian tersebut. Sementara para penjaga itu keheranan karena Si Hao jelas-jelas menggunakan energi abadi tapi tidak menyatukan benih abadi tertinggi. Dan mereka berpikir jika jangan-jangan ada orang yang berhasil melewati jalan yang terputus itu di era ini. Di sini pun Cao Yuseng membenarkan hal itu dan mengatakan jika Si Hao saudaranya itu tidak hanya menempuh jalan tersebut tapi juga berhasil melewatinya. Yang mana Si Hao bisa melampaui para pendahulu bukan tanpa benih tapi terlahir dengan benih di tubuhnya. Terlihat Si Hao mengerahkan semua tenaganya untuk mengangkat tungku tersebut. Dan hal itu pun membuat semua orang terdiam karena Si Hao mengeluarkan kekuatan tubuh yang sangat besar. Dan terlihat Si Hao mampu mengangkat tungku itu secara sempurna, bahkan sampai mengeluarkan fluktuasi kekuatan besar di langit. Dan kekuatan Si Hao ini pun menyebar sampai keluar dari kota abadi tersebut. Di sini pun penjaga itu meminta Si Hao menurunkan lagi tungku itu karena Si Hao sudah memenuhi syarat. Kemudian mereka bertanya apakah Si Hao benar-benar melewati ujian maut dan berhasil melatih tubuh sebagai benih. Namun Si Hao menjawab jika dirinya hanya beruntung. Cao Yuseng pun mengatakan jika semua ini berkat para pak tua busuk dari Akademi Immortal yang tidak punya mata dan tidak mau memberi Si Hao benih yang bagus yang memaksa Si Hao memilih jalan buntu ini. Kemudian penjaga itu bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang kitab keabadian.
Di sini pun Petapa Jigu tahu jika itu adalah kitab penempat tubuh tertinggi Ancient Immortal. Penjaga tersebut pun membenarkan hal itu, dan siapapun sekali menguasainya, maka langit dan bumi sulit menguburkannya dan abadi selamanya. Bahkan konon, jika kesadaran ilahi hancur, maka puluhan ribu tahun kemudian, tubuh fisik masih bisa melahirkan jiwa primordial baru dan tetap memiliki ingatan. Mendengar itu pun Taiyin Yutu bertanya, apakah para penjaga ini akan memberikan kitab keabadian kepada Huang? Di sini pun penjaga tersebut memberitahu jika kitab keabadian adalah warisan klan semut tanduk langit dan harus diturunkan kepada keturunan. Akan tetapi setelah perang besar, kitab keabadian hilang tanpa jejak, dan mereka menduga mungkin kitab itu ada di dalam gua kediaman. Dan karena Si Hao lulus ujian, maka Si Hao diizinkan masuk ke gua kediaman semut tanduk langit, yang mana di sana ada harta tak terhitung yang bisa Si Hao pilih. Dan jika menemukan kitab keabadian, maka itu adalah keberuntungan Si Hao. Serta mereka semua juga harus pergi. Yang mana meski selain Si Hao tidak boleh masuk gua, tapi di berbagai tempat di kota masih ada rumput obat di luar gunung, batu ilahi dan lainnya yang bisa mereka dapatkan dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Dan itu mungkin bisa membantu mereka semua mengusir makhluk wilayah asing. Terlihat Si Hao pun langsung pergi untuk mengambil sesuatu. Dan Lansian yang tahu jika Si Hao akan mengambil teratai pemandu jiwa pun langsung ikut mengejar Si Hao. Sementara semut tanduk langit juga ikut mengejar karena takut mereka akan menghancurkan kolam mandinya. Terlihat Si Hao pun memang menuju kolam tersebut. Dan Si Hao pun langsung mengambil teratai pemandu jiwa di tengah kolam itu. Akan tetapi dari atas pun, Dasutuo langsung mengeluarkan Buddha tidur tanpa batas, yaitu kondensasi mangkuk emas merah. Kemudian muncul hujan sungai berbintang, yaitu teknik harta Lansian. Tak hanya itu saja, karena Lu Hong juga menggunakan teknik naga panjang kayu. Sementara Petapa Jigu mengeluarkan teknik yang bernama tangan hantu gerbang kematian. Dan Jiri Tianjun pun juga mengeluarkan api kosmik menutupi matahari. Yang mana mereka bertanya, kenapa Si Hao masih berebut dengan mereka, padahal Si Hao sudah mendapat peluang lain. Akan tetapi Si Hao tahu jika teratai pemandu jiwa bisa membuat jiwa primordial yang rusak terlahir kembali. Dan Si Hao mengambil itu untuk mencari jaminan bagi teman-temannya. Terlihat Si Hao pun langsung menghancurkan teknik mereka ini sendirian. Setelah itu pun semut tanduk langit ini juga menggunakan tinjunya yang bahkan dengan mudah menghancurkan planet-planet. Dan dia menggunakan tinjunya itu untuk menghentikan Si Hao. Akan tetapi Si Hao pun dengan mudah menahan itu dan melemparkan semut tersebut. Di sini pun semut tanduk langit ini tidak menyerah dan akan mencoba menyerang sekali lagi. Melihat itu pun membuat Si Hao semakin penasaran dengan kitab keabadian warisan semut ini. Dan terlihat Si Hao menggunakan teknik barunya itu untuk menghancurkan pukulan dari semut tersebut. Melihat itu pun Cao Yuseng bertanya bagaimana rasanya semut itu terlempar seperti dirinya. Setelah itu pun Si Hao meminta Cao Yuseng dan Taiyin Yutu membagi rata tanaman tersebut. Kemudian terlihat semut itu terus mengejar Si Hao yang sekarang sudah berada di gua kediaman semut tanduk langit di dalam kota abadi bawah tanah. Dan semut itu bertanya apakah Si Hao tidak malu menindas semut yang belum dewasa seperti dirinya. Dan jika berani, Si Hao harus menunggu beberapa tahun lagi, kemudian bertarung lagi dengan semut ini. Si Hao pun mau meladeninya jika semut itu bisa menangkap Si Hao. Akan tetapi, semut itu harus bisa mengejar Si Hao lebih dulu. Kemudian terlihat Si Hao pun terus mencari harta di dalam tanah peninggalan semut tanduk langit. Di sini pun Si Hao ragu jika semut ini anak kandung dari kaisar semut tanduk langit karena tidak ada petunjuk kitab keabadian dari ayah semut ini. Semut itu pun mengatakan jika ini sudah ruangan terakhir, dan dia merasa jika Si Hao ingin membuatnya mati kesal sebelum semut itu bisa menantang Si Hao. Terlihat Si Hao pun mengeluarkan penghalang saat semut itu akan menyerang, yang mana semut ini pun sama sekali tidak bisa menembusnya. Di sini pun akhirnya semut itu mengatakan jika sebenarnya masih ada satu tempat. Akan tetapi apakah Si Hao berani pergi ke sana? Setelah itu pun semut itu membuka portal dan Si Hao melihat Tuan Semut Tanduk Langit, ayah dari semut itu. Dan Si Hao terkejut karena kepala semut tanduk langit ini terpenggal. Padahal dia adalah salah satu keberadaan tertinggi Ancient Immortal yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari naga sejati. Dan hal itu membuat Si Hao bertanya-tanya pertempuran itu sebenarnya sedahsyat apa. Di sini pun semut itu bertanya apakah ayahnya semenyedihkan itu setelah melihat ekspresi Si Hao. Akan tetapi Si Hao merasa semut ini anak durhaka karena dia tidak sedih sedikit pun melihat ayahnya gugur di sini.
Semut ini pun mengatakan jika itu hanya cangkang yang ditinggalkan ayahnya. Mendengar jika itu bukanlah tubuh asli semut tanduk langit, Xiao pun bertanya di mana tuan itu. Dan semut ini mengatakan jika dia sudah mati serta tubuh dan jiwanya hancur. Karena ayahnya melawan banyak musuh sendirian dan bertarung dengan makhluk puncak wilayah asing. Namun pada akhirnya terluka parah dan jatuh di tempat ini. Akan tetapi makhluk wilayah asing yang mati di tangannya juga tidak terhitung jumlahnya. Bahkan ayahnya bertahan di tempat ini hingga awal era ini barulah benar-benar lenyap. Dan semut ini merasa alasan dirinya tidak bisa menemukan kitab keabadian karena dia belum cukup kuat. Namun saat dia sudah dewasa, pasti dia bisa membuka segelnya. Yang mana saat itu juga, semut ini akan menghabisi wilayah asing. Xiao pun memberitahu jika semut ini terlahir terlalu terlambat. Karena mereka sebentar lagi akan berperang melawan wilayah asing. Mendengar itu pun semut itu terkejut karena musuh yang membunuh keluarganya akan segera datang. Dan semut ini akan mempercepat evolusi dirinya untuk menjadi kuat meskipun cara ini sangat berbahaya. Yang mana dia akan mengamuk dan tidak ada yang bisa mendekat. Namun Xiao mempersilahkan itu karena tubuh Xiao akan pergi dan akan meninggalkan sedikit kesadaran ilahi yang melekat di sini untuk menjaga tempat ini. Mendengar itu pun, semut ini langsung mempercepat evolusi dirinya. Dan terlihat kekuatan besar muncul karena evolusi cepat dari semut tanduk langit ini. Xiao pun teringat jika konon di akhir era Ancient Immortal, semut tanduk langit dari 10 keganasan dengan kultivasi True Immortal yang setara dengan Immortal King tewas dalam perang besar dan hilang tanpa jejak. Melihat bentuk manusia semut tanduk langit ini, Xiao bertanya apakah dia semut tanduk langit Ancient Immortal itu. Sedangkan semut tanduk langit ini mengatakan jika puluhan juta tahun berlalu, akhirnya dia bertemu dengan Xiao ini. Dan pada Perfect World episode 241, terlihat Xiao akan menahan amukan dari semut tanduk langit yang melakukan evolusi cepat tadi. Serta akan muncul orang-orang kuat setelah kejadian tersebut. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 240 ini. Melihat kekuatan Xiao saat mengangkat tungku tadi, jadi keingat episode awal ya, pas Xiao mengangkat tungku di desa batu. Dan seperti apa kekuatan semut tanduk langit yang sudah berevolusi itu, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 241. Akhir kata, selamat berakhir pekan serta jaga kesehatan kalian, dan see you next episode.